Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Muklis Solehudin dari SMK Manbaul Ulum Cirebon. Hari ini Senin tanggal 30 November 2020 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara luring dalam rangka ujian kinerja PPG 2020. Terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bapak jelas tidak menggunakan masker? Jelas. Bapak sedikit turunkan ya karena agak susah nafasnya. Oke. Terima kasih untuk kelas 11 MM1 yang sudah bisa hadir untuk pertemuan kegiatan pembelajaran kita kali ini. Sebelum dimulai, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Nah, di sini siapa yang mau memimpin berdoa? Boleh, silakan Andri untuk bisa memimpin berdoa untuk teman-temannya. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa, mulai. Nah, selesai. Terima kasih Andri sudah memimpin doa untuk teman-teman yang lainnya. Baik, Bapak coba akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Namun karena memang banyak yang menyampaikan juga untuk tidak bisa hadir, boleh dari samping kanan ya untuk menyebutkan namanya, nanti akan Bapak cek kehadirannya. Silakan. Namanya siapa? Dari pertama. Evan ya. Selanjutnya Aja hadir. ya. Selanjutnya Diki Pak. Diki, oke. Selanjutnya selanjutnya Septian. Septian, ya. Selanjutnya Helmi, Pak. Ilmi rambutnya sudah gondrong tuh ya. Nanti kalau bisa dipotong ya, ini ya. Ini, Iya, Pak. ya. Oke, selanjutnya setelah ini Pak. siapa? Diki. Selanjutnya setelah Diki, Andri, Pak. Andri, ya. Andri apa ya, Pak? Andrea Prayoga juga sama nih, rambutnya sudah panjang. Misalkan potong ya, untuk nanti ketemu lagi ya. Pak. Selanjutnya, Roni Pak. Tommy, ya. Selanjutnya, Lintang. Selanjutnya, Siti Aulia. Siti Aulia. Kami Siti Aulia. Giva. Ada Giva. Oke, baik. Terima kasih. Di pertemuan, Bapak coba buka ini dulu ya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang materi apa? Mengganti background. Ya, dimana kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mengganti background, bagaimana cara mengganti background, kemudian bagaimana cara memasukkan gambar ke dalam Adobe Photoshop, betul ya? Kemudian kalian juga belajar membuat teks ya dari tekstur, kemudian ada beberapa tools lainnya di dalam pembuatan penggantian background. Terus apa yang kita gunakan kemarin? Yang pertama Eraser tool, yang kedua Polygonal tool, ada lagi Quick Selection tool ya. Nah, dari beberapa 3 tools yang tadi disebutkan adalah tools yang kita gunakan untuk mengganti background. Nah, di pertemuan kita kali ini Bapak akan coba membahas tentang bagaimana caranya menggabungkan gambar dengan teks. Nah, tapi kita akan buat sebuah project, yaitu membuat poster sederhana. Oke, Bapak coba sampaikan dulu untuk kegiatan kita dari tujuan pembelajarannya. Oke, bisa kalian simak ya di depan ya. Kelihatan? Kelihatan. Oke, cukup ya. Untuk yang kita gunakan masih sama kompetensi dasarnya, yaitu 3.7, menganalisis penggabungan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Lalu 4.7, menggabungkan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Lalu indikatornya adalah mengkombinasikan teknik dalam penggabungan gambar dan teks yang berbasis bitmap, mempraktekkan teknik dalam penggabungan teks dan gambar dan teks pada pembuatan poster sederhana dalam Adobe Photoshop. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalian bisa menyebutkan 4 teknik dalam penggabungan gambar dan teks yang berbasis bitmap
Kalian juga bisa mengidentifikasi teknik dalam penggabungan gambar dan teks yang berbasis web, dan mempraktikkan teknik dalam penggabungan gambar dan teks pada pembuatan poster sederhana dalam Adobe Photoshop. Oke, itu tadi tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan. Semoga tujuan pembelajaran ini menjadikan motivasi kita ya untuk di kegiatan sekarang. Nah, terlupakan dalam masa pandemi ini, Bapak lihat ada beberapa yang tidak menggunakan masker. Kemarin Bapak sudah sampaikan di grup bahwa tolong gunakan masker, yang minimalnya masker. Kalau ada pelindung muka atau shield itu boleh digunakan. Ya, nanti di pertemuan berikutnya diusahakan yang tidak membawa masker tetap harus dibawa, ya, karena memang masa di kita ini terus meningkat yang terjangkit virusnya. Ya, jadi kita pun harus bisa selalu waspada. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ya, jadi sekali lagi untuk di pertemuan berikutnya kalian bisa membawa masker yang tidak membawa dan tetap menjaga kesehatan. Ya, karena memang virus COVID ini menyerang imun daya tahan Tubuh. Ya, cukup satu sebenarnya obatnya, yaitu selalu bisa bahagia. Karena bahagia itu bisa juga menambahkan imun daya tahan Tubuh. Kalau kalian murung, ya kemudian sedih, Ya. nah itu mungkin akan gampang ataupun mudah. Salah satunya mudah sakit, ya. Ya. Tapi dengan selalu bisa bahagia, selalu tersenyum, ya kalian bisa meningkatkan imun daya tahan. Ya. Oke, selanjutnya apa itu poster? Ya, pernah melihat poster? Pernah. Oke, apa saja? Bisa poster film, ya, atau poster makanan. Nah, apa itu Pak poster? Poster adalah sebuah media publikasi berisikan beberapa konten yang terdiri dari gambar, tulisan, atau keduanya dengan bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Ya. Jadi tujuan dari poster itu adalah memberikan informasi. Informasinya yang disampaikan harus jelas. Ya, itu yang namanya poster. Baik poster makanan atau poster film dan lain sebagainya. Oke, ini adalah contoh poster secara sederhana. Bisa kita lihat ada dua contoh poster. Yang pertama ini poster makanan kue ya. Karakternya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ini ada poster makanan burger, ya, identik sama tapi mempunyai tema yang berbeda. Ya, kalau kita lihat poster makanan ini dia lebih apa ya, lucu kali ya, karena warnanya pertama pink. Ya. Ya, yang kedua ada polkadotnya, Ya. betul nggak? Betul. Terus ditambah lagi makanan kuenya dia diganti dengan bentuk vektor, ya. Nah, berbeda halnya dengan poster yang sebelahnya. Kalau poster sebelahnya ini makanannya betulan, ya, nyata, asli. Kalau ini kan dia grafis bentuknya ya, atau grafik gitu ya. Kalau yang ini bentuknya nyata, di foto produk, dipotret, kemudian dimodifikasi, akhirnya jadi seperti ini. Ditambahkan teks juga, ya. Besar kecilnya huruf juga menentukan akan keindahan dan informasi yang disampaikan pada poster. Ya, jadi tidak asal tulisannya kecil, kemudian tidak asal hurufnya besar semua. Nah, tidak seperti itu, karena informasi yang disampaikan akan berbeda kalau tulisannya ada yang terlalu besar atau yang makan kekecilan. Bayangkan kalau tulisan burger ini lebih kecil, ya kita malah jadi salah informasi apa yang disampaikan. Ini jualan apa ternyata, gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, nah kita akan coba membuat poster nanti ke depannya. Nah, sebelum kita praktek untuk membuat poster, Bapak akan coba kasih lihat untuk media pembelajarannya, yaitu bentuk video tutorial. Ini kita akan buat dalam bentuk di Adobe Photoshop. Ya, pengerjaannya kita buat di Adobe Photoshop. Silakan disimak.
hasilnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, menurut kalian mana yang paling sulit dalam membentuk sebuah poster ini? Membuat apa? Atau menjelaskannya mungkin? Menurut kalian apa yang paling sulit di sini? Coba. Memberikan efek bayangan. Nanti diberikan efek bayangan di sini. Ada yang tahu menggunakan tool apa? Brush tool, betul ya. Jadi menggunakan brush tool dengan mengganti warna solidnya menjadi warna hitam. Tinggal dipoles saja bagian mangkuknya agar berwarna hitam, lalu diturunkan opacity-nya, ketebalannya menjadi lebih kecil ya. Jadi lebih transparan. Kalau kita lihat itu opacity-nya sekitar di 60%. Oke. Nah, itu tadi bentuk media pembelajaran, bisa kalian lihat, nanti Bapak sudah share di Google Classroom ya, bisa kalian lihat media pembelajarannya, bisa disimak kembali videonya. Oke, sekarang coba Bapak bikin secara sederhana ya, seperti tadi cuma lebih sederhana lagi. Oke, sekarang Bapak akan coba ambil bahannya terlebih dahulu. Siapkan. Kemudian ini ada dua bahan ya yang Bapak input. Yang pertama wallpapernya, yang kedua objeknya ya. Lalu Bapak akan coba buat satu lembar kanvas untuk ditempatkan semua objeknya. Ukurannya A4. Oke. Ini akan coba Bapak pisahkan dulu. Yang pertama akan coba Bapak masukkan wallpapernya. Caranya tinggal kalian menggunakan move tool, klik and drag, tempelkan ke kanvas yang baru. Nah, kalau gambarnya kecil kita bisa perbesar dengan menggunakan shortcut Ctrl+T ya, atau diaktifkan slow transform control di bagian property bar ya. Kemudian kita besar seperti ini. Jangan lupa tekan shift saat memperbesar agar bentuknya tidak berubah. Nah, Bapak ambil bagian pinggirnya saja, enter jika sudah. Lalu selanjutnya Bapak pakai masker dulu. Biar ada warna-warnanya, corak-coraknya juga. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan untuk yang Bapak tadi sampaikan? Cara bikin itu Pak. Apa? Pak. Bayangan itu Pak. Bayangan. Nih, Bapak ulang lagi ya. Untuk memberikan bayangan di tulisan maupun di di gambar, ini kalian coba gunakan this layer ya. Palette layer ini ada namanya layer style yang punya simbolnya FX seperti ini ya. Kemudian kalian pilih mau milih apa? Apakah menambahkan bayangan menggunakan drop shadow, menggunakan stroke seperti ini, warna-warna ini kita gunakan stroke ya, atau klik aja blending optionnya, nanti pilihannya akan muncul layer stylenya. Oh iya. Yang tercentang itu berarti yang up ya. Kalau kita klik centangnya maka dia off. Kalau kita klik nih bagian stroke, lihat ya, hilang ya bagian yang warna kuningnya. Bapak klik lagi, muncul kembali ya. Oke. Tadi siapa yang bertanya? Andri ya? Oke. Begitu Andri untuk memberikan efek shadow ataupun layer style. Nah, Bapak sudah kopikan bahan-bahannya untuk kalian praktek. Silakan kalian coba buat ini secara kelompok ya. Jadi nanti sambil Bapak sampaikan, kalian mengerjakan LKPD yang akan Bapak sampaikan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kalian coba kerjakan dengan kelompok kalian sambil mengerjakan proyek pembuatan poster ini. Bisa? Nah, satu kelompok akan berisi 3 orang ya. Mungkin ada yang 3 dan ada yang 4 ya. Silakan kalian buat kelompoknya
Tadi mungkin Bapak sudah atur sedikit ya. Tinggal kalian buat kelompoknya masing-masing. Untuk pertanyaan pertama adalah silakan dicatat, boleh di handphone atau di buku catatan pertanyaannya. Oke, sudah siap? Oke, yang pertama, dalam menu adjustment ada yang dinamakan color balance. Jelaskan fungsi dari color balance. Kalian bisa cari di Google namanya, atau kalian coba cek langsung di aplikasinya. Ya, kemarin Bapak juga sudah sampaikan untuk adjustment itu untuk merubah pewarnaan. Ya, bisa juga menambahkan brightness. Dalam menu adjustment ada yang dinamakan color balance. Jelaskan fungsi dari color balance. Silakan kalian bisa bergabung dengan teman-teman kelompok yang lainnya, bisa berdiskusi untuk soal yang Bapak berikan tadi. Gabung dong. Silakan. Cari jawabannya bisa di Google atau langsung coba cek di komputernya. Jangan lupa proyek komputernya sudah dikerjakan. Tarik ke sini, bukan di sini. Tidak? Ada yang kesulitan jawabannya? Ini Pak, nggak ada yang mana? Oke, Statement, coba cari ketik statementnya. Ini. Tuh. Ini tampilnya kalau besar. Besar. Oke, ya. Boleh. Ya Pak. Untuk MU Burger King. Boleh. Pilih tipe jenis tulisannya yang cocok ya, jangan asal memilih jenisnya. Yang ketemu di depan, kalau nyuputi lagi, ketemu. Sama di bawah. Iya. Burger Baby Bed. Ya kan? Ya. Nih, coba perhatikan boleh dulu. Ini udah rapi kan? Oh ya. Ini makanya ke bawah kan? Coba Anissa tekan ALT-nya. Pegang mouse-nya. ALT aja, biasanya nggak bisa. Nah, kontrol aja dulu. Oke lagi. History berarti pakai history. Tarik ke bawah. Nah, coba ALT untuk ALT-nya. Oh.
Pak? Iya. Nggak sama Z. Enggak, kalau APZ tadinya malah jadi undo. Kan? Backgroundnya jangan lupa. Oke, sekarang untuk prakteknya nanti kita akan lanjutkan ya. Untuk pembahasan LKPD-nya akan kita coba mulai presentasikan hasil dari pengerjaan Pak Arya. Oke, silakan buku catatannya. Kemudian silakan siapa yang mau menjadi penyampaian presentasinya. Oke, sudah? Udah. Oke, sudah siap? Oke, untuk nomor 1. Oke, sudah? Untuk prakteknya kita stop dulu ya. Nanti kita lanjut di praktek yang lain di pertemuan berikutnya. Silakan kalian siapkan dulu jawabannya untuk kita presentasikan bersama. Kelompok lain sudah? Oke. Kelompok Dimas? Sudah? Andi? Kelompok Andi? Oh iya, Dimas ini ya. Kelompok Dimas sudah ya? Ya. Oke. Anita sudah? Kami sudah semua ya? Oke, untuk nomor 1, dalam menu adjustment ada yang dinamakan color balance. Berdasarkan fungsi dari color balance, kita ketahui bahwa adjustment itu berisi menu-menu untuk menggunakan balance. Bisa tenang dulu, ya. Kita akan mulai presentasinya. Prakteknya boleh ditinggalkan dulu, di stop dulu. Bapak sudah lihat tadi hasil prakteknya, sudah bisa kalian memasukkan gambar, memberikan teks, itu sudah cukup. Ya. Ya. Apalagi tadi Bapak lihat sudah ada yang sampai terjadi dari beberapa kelompok. Nah, sekarang kita memulai hasil dari soal yang tadi Bapak berikan. Ya. Di menu adjustment ini ada beberapa ataupun mungkin banyak menu lain. Ya, tidak hanya color balance, tapi fungsinya dari menu adjustment ini adalah memberikan pewarnaan, memperbaiki warna atau memberikan efek terang dan efek yang barangkali ada gambar yang terlalu terang atau gambar yang terlalu gelap, itu bisa diperbaiki. Nah, coba dari kelompok siapa ya? Mungkin dari kelompoknya Dewani bisa menjelaskan nomor 1 ya. Itu seperti apa fungsi dari color balance? Berfungsi untuk membawa bentuk ke highlight, contrast, serta shadow secara terpisah. Coba diulangi lagi pelan-pelan. Memungkinkan kita mengubah warna tertentu ke highlight, contrast, sehingga shadow secara terpisah. Oke, jadi ada yang mau menambahkan lagi? Coba kelompok IPA nomor 1-nya seperti apa? Sama tidak? Berfungsi untuk memungkinkan kita mengubah warna tertentu di Highlight terus midtone, kemudian serta shadow secara terpisah. oke, shadow secara terpisah. Ada jawaban di sini yang berbeda. Ya, jadi color balance ini adalah merubah midtone. Tadi Bapak bilang di adjustment ini adalah menu yang berisi pewarnaan. Nah, color balance ini, ayo bisa disimak dulu ke depan. Ya, kita menyimpulkan hasil dari diskusi teman-teman kelompok kalian. Tadi Bapak menyampaikan kelompok Devani sudah begitu jawabannya, kelompok IPA juga sudah, ya. Dan dari hasil Devani dan IPA itu bahwa memberikan ataupun merubah midtone warna, ya, atau memperbaiki warna. Ya, di color balance ini kalau ketemu dengan gambar yang warnanya hijau, biasanya kalau ketemu tenda yang berwarna. Jadi kalau kena matahari, tendanya warna hijau, biasanya pada saat di foto ada warna hijaunya. Pernah ketemu begitu? Memotret?
Ya, biasanya pada saat hajatan ya pas dipotret warnanya terlalu merah karena paparan sinar matahari yang memantul dari warna tenda. Betul ya? Oh. Nah, itu bisa diperbaiki. Kita bisa menyeimbangkan kembali warnanya karena fungsi dari color balance itu menyeimbangkan juga warna. Ya, bisa dinetralkan kembali warnanya. Oke? Oke. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok B1 dan kelompok B4. Selanjutnya untuk nomor kedua, tulislah bagian langkah dalam memperbesar gambar yang sudah ada pada kanvas. Boleh kelompoknya Anita. Nomor 2 itu seperti apa? Coba tadi berdiri. Perkenalkan namanya. Ya, saya kelompok Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surini dari Kelompok Anita. Anita. Klik image. Pada titik ini akan muncul sebuah layar yang menunjukkan ukuran gambar Anda saat ini. Anda akan melihat dua kotak di dalam jendela image ini. Kita lebih dimensikan dari dokumen ini. Untuk tujuan mengubah ukuran gambar yang perlu Anda perhatikan hanyalah kotak yang pertama atau first dimension. Oke, beri tepuk tangan dulu. Ada yang bisa menambahkan nomor 2, jawabannya seperti apa? Kalau tadi Bapak menyimak nomor 2 yang Surini jawab itu mungkin lebih kepada memperbesar kanvasnya, bukan image-nya atau merubah kanvasnya. Ada yang bisa menambahkan? Kelompok Roy, nomor 2 seperti apa Roy? Saya dari kelompoknya aja. Sama aja. Iya, nomor 2. Buka gambar yang ingin dirubah ukurannya, lalu klik menu image size atau bisa menggunakan shortcut ALT, CTRL, ALT plus I. Lalu akan muncul kotak image size, ubah ukuran lebar, tinggi dan resolusi gambar sesuai dengan keinginan kita. Oke, terima kasih kelompok Roy sudah menambahkan jawaban dari Anita. Bapak kembali menyimpulkan, ya. Kalau Bapak lihat jawabannya mungkin kalian salah pemahaman untuk nomor kedua, karena kalau itu dilihat tulislah bagaimana langkah dalam memperbesar gambarnya, bukan kan kanvasnya. Nah, ada yang bisa menjawab? Boleh, Ria ya, kelompoknya Tiffany. Gambarnya itu aktifkan salah satu gambar di layar Photoshop. Pilih edit, terus klik free transform. Setelah muncul titik P pada gambar aktif, tarik keluar atau ke dalam untuk mengecilkan atau memperbesar ukuran gambar tersebut. Oke, itu jawabannya yang tepat. Jadi menggunakan free transform atau tadi shortcutnya ada yang bisa? Shortcutnya CTRL plus T, ya, untuk memperbesar gambar ataupun memperkecil gambar, ya. Yuk, beri tepuk tangan kita ya. Oke, selanjutnya untuk di nomor ketiga. Dalam toolbox ada yang dinamakan gradient tool dan fine bucket tool. Silakan kelompoknya Andri bisa menjawab perbedaan antara gradient tool dan fine bucket tool. Kalau Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Andre Hermawan. Ingin menjawab pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan. Kalau gradient tool yaitu memberi warna atau dua warna sekaligus. Kalau misalnya fine bucket tool itu memberi warna solid. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Andri. Ada yang bisa menambahkan dari kelompoknya Andri? Ada? Tadi jawaban Andri adalah memberikan, kalau gradient memberikan warna lebih dari dua warna, ya, sekaligus. Kemudian kalau
pen itu hanya satu warna atau warna solid saja? Ada yang lain jawabannya? Oke, betul ya jawabannya Andri. Jika gradient tool yaitu memberikan dua warna lebih dalam satu pekerjaan, sedangkan kalau warna pen tool itu hanya satu warna, ya. Warna solid, kita pilih warna merah ya sudah warna merah saja. Sedangkan kalau gradient namanya juga gradasi ya, di awal dan namanya adalah gradient, maka memberikan dua warna atau lebih dari dua warna. Oke, selanjutnya untuk nomor 4. Dalam palet ada yang dinamakan layer mask atau tadi Bapak bilang layer mask ya. Coba jelaskan fungsi dari layer mask itu seperti apa? Boleh kelompoknya Roy bisa menjawab nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Layar yang diterjemahkan layar artinya lapisan, sedangkan mask artinya topeng. Jadi bisa diartikan layer mask atau masking adalah teknik merubah tampilan dari suatu objek tanpa mengubah objek tersebut secara langsung, alias objek tersebut masih tetap utuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Jadi Didin yang menyampaikan ya. Terima kasih Didin untuk bisa menyampaikan. Ada yang bisa menambahkan untuk nomor 4? Diva, boleh untuk menambahkan. Sesuai namanya, berarti topeng atau penutup sementara. Layer mask adalah penutup sementara dari layar. Mask atau penutup ini dapat menutupi seluruh layar atau hanya bagian tertentu saja. Bagian tertutup tentunya akan tidak terlihat. Begitu sebaliknya. Oke, beri tepuk tangan dong. Ya, jadi tadi sudah betul. Kelompoknya Roy menyampaikan bahwa mask itu adalah seperti topeng, ya, dimana bentuknya seperti layer atau lapisan, ya, bisa dipahami? Kita lanjut nomor 5. Terakhir, dalam toolbox ada yang dinamakan burn tool. Coba jelaskan dari burn tool itu seperti apa? Kelompoknya siapa? Diki, silakan. Saya dari kelompok Andrea ingin mempresentasikan. Jadi fungsi bruntul adalah untuk menggelapkan suatu bagian dari gambar. Oke, yuk kita tanya. Ada yang berbeda jawabannya atau bisa menambahkan? Berarti jawabannya sama semua? Ada? Anita? Sama, oke. Ya, bruntul itu adalah memberikan efek gelap, namun bentuknya seperti brush tool. Jadi hanya bagian-bagian tertentu saja yang kita gelapkan, tergantung bagaimana cara kita menggunakan tool tersebut. Ya, kalau kita menggunakan brightness dan kontras, kalau kita tarik brightnessnya rendah, maka gelapnya gelap semua. Nah, sedangkan kalau burn tool itu hanya bentuk dari tools, jadi kita bisa memilih bagian mana nih yang mau digelapkan. Misalkan ada bagian pipi, ya, yang diberikan gelap, warna gelap, atau bagian rambut yang kurang gelap, itu kita berikan burn tool, ya. Jadi tidak semua bagian, hanya beberapa bagian. Oke, yuk beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Hasil diskusinya sudah cukup baik dan sangat baik jawabannya. Ya, dari semua kelompok juga ada interaksi dari bisa menambahkan jawaban dari teman-teman yang lain. Ya, Bapak simpulkan kembali. Tadi apa yang kita pelajari materinya? Yang pertama, kita membuat sebuah poster. Nah, dalam membuat poster itu kita pun menggabungkan gambar dan teks menjadi suatu bentuk yang dinamakan poster. Ya, kalian bisa memahami jenis tipe dari tulisan. Ya, kemudian kalian juga menggunakan teknik-teknik penggunaan toolsnya yang digunakan. Ya, atau barangkali warna makanannya kalian kurang terang ataupun terlalu gelap, itu bisa digunakan di menu adjustment.
Tadi ada yang Bapak lihat, ada yang menerangkan gambarnya terlalu terang ataupun terlalu gelap, ya. Kemudian diganti background burgernya ya. Ada yang burger itu kan awalnya berwarna hitam. Kalian seleksi dengan menggunakan, ada yang pakai polygonal atau ada yang menggunakan quick selection tool, ya. Lalu dibentuk dengan kanvas ukuran A4. Oke, sampai di sini dari materi yang disampaikan. Coba apa hal yang paling menarik dalam pembelajaran kita kali ini? Ada yang bisa menyampaikan? Andri sepertinya bisa menyampaikan. Boleh? Apa Pak? Boleh Pak? Menurut Andri ini, apa yang menurut Andri menarik dalam pertemuan kali ini? Dapat materi baru Pak. Kan sebelumnya kan di Photoshop kan nggak itu Pak. Belum tahu efek-efeknya itu Pak. Oke, tadi efek juga kita sebutkan ya, dengan menggunakan layer style, betul ya? Menambahkan drop shadow, ada juga stroke, betul? Ya. Dan di dalam layer style itu banyak sekali. Tinggal kalian coba saja centang-centang bagian-bagian yang lainnya, apa perubahannya di objek. Oke? Oke, sampai di sini. Adakah yang masih belum jelas tentang materi kita kali ini? Ada? Oke. Jika tidak ada, Bapak berikan sebuah post test ya. Nanti akan coba Bapak share di Google Classroom. Kalian coba masuk ke Google Classroom-nya. Ya, nanti akan ada notifikasi ya. Biasanya ada notifikasi email. Kalian coba masuk di Google Classroom, kerjakan post testnya. Bentuknya soal pilihan ganda. Bisa? Tidak. Ya, tadi Bapak memberikan notifikasi dengan bentuk pertanyaan. Ya, ada beberapa kali juga yang bisa menjawabnya. Oke, untuk itu saja Bapak cukupkan di kegiatan pertemuan kita kali ini. Ya, terima kasih sekali lagi yang sudah bisa hadir. Lalu Bapak titip pesan jaga selalu kesehatan. Ya. Oke, sebelum ditutup, siapa yang di sini yang bisa memimpin berdoa kembali? Bisa? Boleh? Silakan ambil lagi, berarti untuk bisa memimpin teman-temannya. Silakan. Adalah kita bersama-sama berdoa mulai. Dan marilah membaca hamdalah. Oh iya, Bapak jangan lupa untuk materi berikutnya adalah karena ini sudah masuk semester terakhir ya. Jadi ada satu mungkin yang perlu kalian ketahui. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang fotografi. Ya. Kemudian Bapak harapkan kalian bisa mengerjakan post testnya dengan baik, lalu dikerjakan juga dengan sungguh-sungguh. Jangan terlalu larut untuk mengerjakannya. Nanti akan Bapak pause sekarang, ya. 1 jam ke depan sudah mendapatkan hasilnya. Bisa ya? Atau 2 jam ke depan deh, karena kan ada perjalanan pulang ya. Oke. Itu saja, Bapak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.